Oke, ketemu lagi di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara pembuatan klub atau perkumpulan di Indonesia ya, khususnya perkumpulan atau klub akuatik di Indonesia. Ada beberapa syarat untuk membuat klub atau perkumpulan akuatik di Indonesia ya. Dan ini pun kenapa saya bahas karena ada beberapa DM yang bertanya kepada saya bagaimana cara pembuatannya dan bagaimana syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, akan saya jelaskan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di PB Aquatic Indonesia. Kenapa kita harus mengikuti anggaran dasar anggaran rumah tangga? Karena setiap organisasi memiliki aturan tersendiri dan biasanya diterjemahkan lebih luas lagi di peraturan organisasi. Kenapa kita harus mengikuti organisasi yang bernama PB Aquatic Indonesia? Karena ketika kalian ingin membuat klub akuatik, maka organisasi tertinggi di Indonesia tentang olahraga akuatik yaitu adalah Aquatic Indonesia. Jadi itulah organisasi dan otorisasi tertinggi olahraga akuatik di Indonesia. Apa saja? Ada renang, renang artistik, loncat indah, polo air, dan perairan terbuka. Dan nanti mungkin akan bertambah lagi. Karena di internasional sudah bertambah, ada beberapa sub cabang olahraga lagi. Tapi di Indonesia kita akan lebih fokus di 5 cabang olahraga ini. Walaupun sekarang ada cabang lagi namanya Master. Master adalah cabang olahraga renang untuk usia-usia pasca atlet. Jadi ada yang di atas 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan masih banyak. Yang pertama, menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2023 PB Aquatic Indonesia, pasal 7, yaitu 1. Harus memiliki anggota sekurang-kurangnya 10 orang atlet dan 2 orang pelatih. Jadi ketika teman-teman ingin membuat perkumpulan atau klub, sebaiknya harus memiliki dulu 10 atlet dan 2 pelatih. Itu menjadi syarat mutlak ya, minimal 10 atlet dan 2 pelatih. Tapi kalau lebih itu lebih bagus. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki 10 orang atlet dan 2 orang pelatih, maka syarat utama atau syarat pertama dari pembuatan klub atau perkumpulan itu sudah terpenuhi. Dan berikutnya, yang kedua, teman-teman harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sah sesuai dengan peraturan organisasi. Nah, untuk lebih lengkap tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sah menurut peraturan organisasi Aquatic Indonesia, silakan di komen, nanti akan kita bahas dengan video lainnya. Karena ini menjadi pembahasan tersendiri karena kita akan membahas peraturan organisasi di dalamnya. Tapi minimal syarat nomor 2 ini harus dipenuhi sehingga dalam pembuatan tahapan berikutnya tidak akan membuat teman-teman kesulitan. Nah, yang ketiga, klub atau perkumpulan kalian harus mempunyai kepengurusan. Nah, bagaimana cara membentuknya? Nah, kepengurusan ini dibentuk dari anggota-anggota tadi yang sudah menjadi anggota klub. Jadi kalian harus membuat kepengurusan minimal ada ketua, sekretaris, bendahara. Itu syarat-syarat kepengurusan ya. Minimal ada 3, itu sudah bisa jadikan kepengurusan. Tapi ketika teman-teman memang serius untuk membuat klub, struktur kepengurusan bisa dikembangkan lagi. Mungkin ada beberapa bidang atau beberapa struktur lain yang disesuaikan dengan karakteristik klub atau perkumpulan teman-teman ya. Nah, yang keempat, teman-teman harus memiliki program pembinaan yang terarah. Ya, setidaknya klub yang teman-teman buat itu harus mempunyai visi, misi, dan mempunyai bagaimana rancangan pembinaan ini menjadi terarah ya. Ketika kita membuat organisasi, jelas itu harus memiliki tujuan. Saran saya, ketika teman-teman memiliki program pembinaan yang terarah, baik jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, sebaiknya disesuaikan dengan visi misi dari Pemcab atau pengurus provinsi yang ada atau yang disesuaikan dengan domisili perkumpulan teman-teman ya. Sehingga klub yang teman-teman nanti akan buat itu akan beriringan searah dengan visi misi pembinaan pengurus kabupaten kota dan provinsi. Jadi pembinaannya ini memang berawal dari bawah. Aquatic itu membina itu dari bawah, dari klub.
tonggak pembinaan itu ada di klub. Makanya semakin kuat klubnya, semakin baik arah pembinaannya sebuah klub, maka pembinaan prestasi di kota, kabupaten, dan provinsi itu akan berpengaruh. Jadi sebaiknya teman-teman yang ingin membuat klub atau yang sudah membuat klub sering berkomunikasi dengan pengurus kota, kabupaten, dan pengurus provinsi, sehingga menyesuaikan dengan arah pembinaan prestasi yang ada di kota, kabupaten, dan provinsi. Itu sih saran saya. Nah, langkah kelima, teman-teman klub atau perkumpulan silakan menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada pengurus kabupaten atau kota di mana teman-teman berada. Misalkan teman-teman ingin membuat klub atau perkumpulan di Kota Bandung, ya silakan menyampaikan surat permohonan tertulis kepada pengurus kota yang ada di Kota Bandung ataupun yang ada di Cimahi, Tasik, Cirebon, dan lain-lainnya. Silakan disesuaikan dengan domisili klub teman-teman berasal ya. Nah, suratnya apa? Surat permohonannya adalah surat permohonan tertulis untuk menjadi anggota Aquatic Indonesia. Tuh, jadi permohonan bahwa klub teman-teman ini ingin dan menjadi anggota organisasi Aquatic Indonesia. Tapi kalau ada pertanyaan, bagaimana apabila di suatu kota tersebut tidak ada pengurus kabupaten atau kotanya? Maka bisa langsung disampaikan kepada pengurus provinsi. Jadi kalau misalkan di Jawa Barat, teman-teman ada kota atau kabupaten yang belum memiliki pengurus akuatik kota kabupatennya, bisa langsung menyampaikan kepada pengurus provinsi yang ada di provinsi tersebut. Jadi bisa langsung. Nah, yang keenam, menurut ADART tahun 2023, pengurus kota dan kabupaten segera melaporkan kepada pengurus provinsi dan pengurus besar Aquatic Indonesia setelah pengurus kabupaten dan kota itu menerima klub atau perkumpulan menjadi anggota Aquatic Indonesia melalui surat keputusan yang dikukuhkan oleh pengurus kota dan kabupaten tersebut. Jadi syarat klub teman-teman diakui oleh Aquatic Indonesia adalah ketika teman-teman klub memiliki surat keputusan sebagai anggota Aquatic Indonesia. Berarti teman-teman sudah sah ya. Setelah menyampaikan surat permohonan itu, nanti akan diproses oleh pengurus kabupaten kota, akan diverifikasi, akan divalidasi seperti apa persyaratannya, apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, apabila sudah terpenuhi, nanti pengurus kabupaten dan kota akan membuatkan surat keputusan bahwa klub atau perkumpulan teman-teman diakui oleh Aquatic Indonesia. Setelah proses itu dan dikukuhkan, apabila ada seremoni silahkan dibuat seremoni, atau misalkan cukup dengan penerimaan SK saja itu sudah cukup, itu silakan, tergantung teman-teman, karena itu tidak ada di ADART. Di ADART hanya dijelaskan bahwa ketika teman-teman sudah dikukuhkan melalui surat keputusan, maka klub teman-teman sudah sah menjadi anggota Aquatic Indonesia. Jika teman-teman sudah sah menjadi anggota Aquatic Indonesia, maka dari awal teman-teman menerima surat keputusan, teman-teman sudah bisa memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota Aquatic Indonesia. Nanti hak dan kewajibannya apa bisa kita bahas di video lainnya. Tapi ingat, walaupun surat keputusan itu sudah didapat, ketika ada persyaratan-persyaratan yang menurut pengurus besar Aquatic Indonesia tidak memenuhi, maka sesuai pasal 7 ayat 2.7 lengkapnya bahwa pengurus besar Aquatic Indonesia dapat membatalkan keanggotaannya apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut. Jadi untuk menjaga lancarnya pembuatan atau persyaratan, ya sebaiknya berkas-berkasnya disiapkan lebih awal dan lebih baik secara lengkap, sehingga kita menghindari terjadinya hal-hal yang demikian. Jadi di pasal 7 itu sudah dijelaskan 2.1 sampai 2.7 bagaimana cara pembuatan klub atau perkumpulan. Bila ada yang ingin bertanya, silakan DM atau komen. Terima kasih, jaga kesehatan, salam olahraga.